Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, nama saya Desti Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Saya siap melakukan video pembelajaran pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024 untuk uji kinerja di SMA Nusantara 1 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arfi. Saya melogikan teman-teman 11 MIPA 2 pada tanggal 4 Maret 2024. Siap membantu Ibu Desti untuk melakukan uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3. Stay tune. Toksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai, kelas silahkan siapkan terlebih dahulu. Kita berdoa. Bersiap. Sebelum pelajaran apa bagi kita berdoa terlebih dahulu, berdoa agama dan masih mulai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak ya. Ada yang pertama siapa? Ada Adrian. Adrian ya sakit. Nanda. Anika belum. Anika belum. Anika belum. Ari. Joel. Alika. 7 ya. Ada sakit ya? Oh, lagi musim sakit memang ya, tolong dijaga kesehatannya ya. Yuk, kita hari ini belajar tentang karakteristik gelombang mekanik ya. Hari ini tentang karakteristik. Karakteristik itu semacam sifat lah ya. Sifat gelombang mekanik. Nah, sebelumnya ada kata-kata motivasi yang bagus. Bersikaplah seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukuli ombak. Nah, ada yang bisa mengartikan apa ya ini kira-kira? Iya, tetap berusaha, jangan putus asa walaupun diterjang ombak katanya. Walaupun banyak masalah yang datang, asalkan kalian tidak putus asa, pasti semua bisa dilalui. Nah, Ibu mau ngetes dulu nih. Minggu lalu kita udah belajar tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Atau lebih tepatnya jenis-jenis gelombang ya. Jenis-jenis gelombang itu ada. Nah, yang sini yang mau bahas adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Masih ingatkah kalian apa perbedaan gelombang transversal dan longitudinal? Oke, Gina. Boleh berdiri biar teman-teman gak kelihatan. Apakah perbedaannya? Jadi perbedaan gelombang transversal sama longitudinal itu Pak, transversal arah lambatnya itu tegak lurus sama arah getarnya. Sedangkan kalau longitudinal itu arah lambatnya itu sejajar sama arah getarnya. Nah iya, terima kasih Gina, tepuk tangan. Satu panjang gelombang transversal itu seperti apa? Satu panjang gelombang longitudinal seperti apa? Oke, Dava, silahkan. Jadi satu panjang gelombang transversal itu ada satu butir sama satu lembar. Terus kalau yang kedua itu ada longitudinal itu ada satu rapatan dan satu lembar. Iya, betul. Tepuk tangan buat Dava. Pernahkah kalian memperhatikan air yang menetes dalam
ember tuh kan ya. Nah, netes tuh dia. Itu termasuk gelombang apa? Randy? Gelombang transversal. Nah, tepuk tangan buat Randy. Nah, kalian berteriak di dalam omongan yang kosong. Ya, apa yang terjadi? Dulu ya, bergema gitu. Kenapa sih itu? Itu termasuk gelombang apa? Gelombang bunyi penerapan gelombang apa? Longitudinal. Iya, gelombang bunyi penerapan gelombang longitudinal. Pembelajaran kita adalah yang pertama. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menganalisis gejala gelombang. Jadi kalau dilihat dari tujuan ini, kita akan praktek dengan tangki gelombang yang sudah ada di depan kalian. Ya, akan orientasi dulu. Silahkan dilihat. Nah, sifat gelombang apa yang ada di situ ya? Kira-kira. Nanti biar lebih jelasnya kita coba praktekkan di depan. Biar tahu ini berarti tentang apa, ini berarti tentang apa ya? Sifatnya bagaimana. Nah, yang kedua adalah mengorganisasikan kelompok. Kelompoknya sudah kita bikinkan kemarin. Ya, ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang ini bagikan dulu LKPD. Ini. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Boleh dibuka terlebih dahulu. Di sini ada indikator sama tujuan pembelajaran ya. Yang tadi sudah Ibu lihatkan di depan. Lalu di sini ada peta konsep tentang gelombang. Ya. Kalian udah belajar klasifikasi atau jenis-jenis gelombang. Nah, sekarang besar gelombang pun sudah. Sekarang kita akan belajar karakteristik gelombang mekanik. Sudah. Ini ada materi bisa kalian baca nanti ya. Tentang apa itu gelombang, terus apa itu pemantulan, pembiasan, interferensi dan difraksi. Sama ada kegiatannya. Coba lihat dulu, let's practice-nya. Ada alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah set tangki air, tangki riak nih ya. Kita punya dua. Bila kita punya dua, alhamdulillah nih. Dua set tangki riak. Terus ada air, jadi sudah dimasukkan air dalam tangki riaknya. Terus ada kertas putih untuk yang ini ya. Yang alat kedua ini harus pakai kertas putih untuk melihat gelombangnya. Kalau yang pertama itu sudah satu set dengan putihnya, layar putih ini. Ini layar. Jadi sama tulis ya buat kalian lah ya. Langkah percobaannya dilihat. Langkah percobaannya yang pertama, siapkan satu set tangki riak sudah. Isi tangki kaca dengan air secukupnya sudah. Letakkan kertas putih di bawah tangki. Lalu nyalakan lampu. Ini nyalakan lampunya begini ya. Nah, nanti lampu kita akan matikan biar kelihatan lebih jelas kalian prakteknya. Terus amati gelombang yang tergambar. Terus lukis bentuk gelombang yang terjadi pada lembar kerja. Terus lakukan langkah yang sama untuk sifat lainnya dengan memberikan penghalang berupa celah di tengah tangki. Jadi nanti kalian ngambil video ya, tiap kelompok ini berbeda celahnya. Jadi baris pertama kalian akan menggunakan celah yang ini, yang elips. Nah, yang elips. Baris kedua kalian akan menggunakan yang kaca. Ya, yang kaca yang ini. Kamu yang ketiga pakai yang celah, dua celah. Oke? Ya. Untuk alat getar airnya pakai kipas. Nanti kipasnya ditaruh di sini. Nanti akan muncul gambar gelombangnya. Ini sebelum
lalu kasih celah, nanti akan kelihatan perbedaannya. Kalian bikin videonya berupa slow motion. Sekarang langsung maju dulu yang kelompok 1 pertama ini, ya. Ya, yang sebelum. Silakan video. Biar kanan aja. Udah apa? Slow motion ya. Semua ya. Apakah sudah sekarang tinggal diisi LKPD-nya? Terus diedit videonya, before afternya, kirim ke ibu. Pemantulan adalah Ya, silakan presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Syakira? Saya Bedin. Kalau saya daftar, saya tanya. Ayat 1. Tuliskan karakteristik gelombang terdapat pada gambar di atas dan jelaskan. Di sini ada gambar air. Terus kan air. Terus di sini ada gambar ombak. Gambar 1 merupakan karakteristik gelombang pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengelilingi penghalang. Jadi di gambar kedua itu merupakan karakteristik gelombang difraksi. Gelombang difraksi itu penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Kita itu ada data percobaan. Yang pertama itu ada gelombang setelah mengenai penghalang, bisa dilihat di proyektor. Yang sebelah kanan itu
yang sebelah kiri itu sebelum, yang sebelah kanan itu sesudah. Kemudian apa yang terjadi pada penempatan gelombang air? Terjadinya pembelokan gelombang difraksi. Ketiga itu tuliskan contoh lain dari peristiwa ini. Yang pertama itu adalah seseorang dapat mendengar suara orang lain dari suatu ruangan saat Dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil dari diskusi. Kegiatan satu tuliskan gelombang yang terdapat pada gambar di atas menjelaskan. Pada gambar satu karakteristik terjadinya refleksi atau kemasukan adalah bentuk dari perubahan arah lambat gelombang di mana pada saat itu akan bertemu dengan sebuah bidang batas dari dua arah. Dari teman-teman tersebut bentuk dari hukum yang dimana kemudian akan lebih dikenal dengan Kita disuruh gambarkan hasil kira. Jadi yang sebelum itu ini gelombangnya tuh awalnya gelombang tuh normal gitu. Terus setelah dikasih celah atau kayak bukaan gitu misalnya jadi kayak berubah. Iya ya. Ini sebelum, ini sesudah. akan terjadi pada perkembangan gelombang air. Perkembangan gelombang air terjadi sedikit perbelokan gelombang, tangan atau perbelokan gelombang melewati. Selain dari peristiwa ini, kata lain dari peristiwa ini ada antara lain dengan badan warna laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil praktek kita. Nama saya Lutfia Zahra Aulia. Aku Surya Tuli. Saya Ramzi Bisa, saya saudara semua orang. Video belum mengambil pada biasa. Nomor 2 ini apakah apa yang terjadi pada peramatan gelombang air itu terjadi perubahan gelombang saat melewati batas antara kedalaman yang berbeda. Gelombang refraksi dari satu gelombang berubah arah karena perbedaan kecepatan di dua medium yang berbeda seperti hasil praktek ini dan gelombang laut yang sekali makan. Nama saya Alfi. Nama saya Luna. Nama saya Nazar. Saya pada Tuliskan karakteristik gelombang yang terdapat pada gambar di atas dan jelaskan. Gambar pertama ini itu termasuk gelombang refleksi atau kemasukan. Ini adalah coba kita yang sebelum dan yang sesudah. Coba lihat videonya. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya juga siapa? Saya Sila Namastu. Jadi ini ada gambar gelombang sudah mengenai pengalaman. Ini sebelumnya dan ini sudah. Jadi dari kesimpulan kami dapat dari praktikum yang telah dilakukan bahwa setiap gelombang memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu disebut bentuk refleksi, biasa refraksi, bentuk refraksi dan kemampuan interferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yaitu oleh nanti itu ada pengamatan gelombang air. Pengaturan gelombang terjadi karena mengabulkan kembali oleh penghalang bentuknya.
pemantulan ya. Nah yang tadi kalian praktekkan bentuknya seperti ini, yang terlihat jelas banget tadi bentuknya Amel. Ya, kelompoknya Amel dan jelas banget. Contoh lain dari pemantulan gelombang tadi yang dikatakan Amel adalah saat kamu berkaca, ya, atau pemantulan air kolam renang. Pemantulan air kolam renang itu kalau renang saat menyentuh dinding kolam renang itu dipantulkan kembali. Terus pemantulan suara di ruang konser, makanya kan bisa bergema tuh, itu pemantulan. Sama pemantulan gelombang radio, jadi kamu bisa mendengar siaran radio, di HP, di radio. Nah itu karena adanya pemantulan gelombang. Yang kedua, pembiasan. Nomor kedua, pembiasan refraksi. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lambatan suatu gelombang pada perbatasan dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Jadi makanya ditaruhlah tadi sama kaca. Indeks bias yang satu air, yang satu kaca. Jadi dua indeks bias yang berbeda. Bentuknya seharusnya begini nih. Ini lurus, akhirnya jadi belok seperti ini. Tadi sudah kelihatan tapi belum terlalu jelas ya pembelokannya belum. Nah, ini seperti ini harusnya. Contoh lainnya, contoh lainnya adalah kolam yang terlihat dangkal, terlihat dari atas. Sama pensil ini lihat nih, kelihatan ya pensil terlihat bengkok atau malah terlihat patah, padahal dia jatuh. Yang ketiga, difraksi. Nah, difraksi adalah pembelokan gelombang yang disebabkan adanya penghalang berupa celah sempit. Contohnya adalah kayak hologram, compact disc di CD di belakangnya itu terlihat pelangi kan? Nah, itu pelangi itu terjadi karena difraksi gelombang. Sama kayak seseorang yang mendengar dari suara lain. Jadi kayak misalnya nih, kita bisa dengar dia padahal ada penghalang dinding kan? Ada penghalang dinding tapi kita bisa mendengar suara dari luar. Nah ini namanya difraksi gelombang suara. Keempat yang nggak bisa kita praktekkan itu kalau kalian program ya. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi terjadi jika ada dua gelombang yang berinterferensi atau kontak. Nah contohnya seperti ini. Kalau ibu coba minta tolong Dina ke depan Dina. Interferensi. Jadi ada dua jari dan dua penggetar digetarkan ke air. Jadi ada gelombang dari kanan dan kiri menyatu dengan tengah ini. Nah ini namanya interferensi. Contoh dari interferensi ada gelombang sabun, ada lapisan anti pantul. Sekarang kita proses. Silahkan. Sudah ya? Berarti tahu ya sifat gelombang mekanik itu khusus yang mekanik ya, yaitu ada pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi. Bagaimana perasaan terhadap pembelajaran hari ini? Seru ya? Gelombangnya ternyata gelombang bentuknya begitu ya. Terus ternyata pembiasan pemantulan difraksi seperti itu. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa penutup dulu, silakan. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita terlebih dahulu doa untuk doa. Selesai. Memberi salam.